Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Narto atau Kacang. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Dari Hati, Kuntilanak Hamil. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini teman subscriber kita yang bernama Narto akan membagikan cerita urban legend di desanya. Kali ini cerita dari sudut pandang kakek. Kengerian yang pernah terjadi di sebuah kampung yang terpencil karena letak kampungnya seperti terisolir. Untuk gambaran kampungnya, dari Gapura selamat datang di kampung Wanareja, ada pabrik penggilingan beras. Selanjutnya hanya terlihat hamparan persawahan 500 meter. Baru kemudian pohon-pohon kapuk atau kapas yang menjulang tinggi. Jika melihat dari jalan depan, jelas tidak terlihat pemukiman. Teman-teman harus melewati dulu pohon-pohon kapuk, baru mulai terlihat pemukiman. Tapi jangan datang malam-malam. Kenapa saya bilang jangan datang malam? Nanti bakal terjawab. Akses masuk kendaraan cuma satu, lewat jalan Gapura depan. Alhamdulillah walau masih jalan tanah, tapi satu mobil cukup untuk melintas. Selainnya hanya ada jalan pematang sawah, penyambung ke kampung lainnya. Juga bagian belakang kampung adanya pemakaman dan diakhiri sungai yang cukup besar. Ada juga batu Parasasti di bagian barat dan sendang mata air di sebelah wetan. Tahun 1990, saya Suhamat Arjim kembali terpilih menjadi lurah di kampung ini. Ya, sebuah kampung terpencil di kaki Gunung Cermai di kota tercinta Kabupaten Kuningan. Tanpa saingan, tanpa cerita rebut-rebutan kursi jabatan. Karena pada masa itu gaji lurah cuma beras karung, sama tanah pinjaman dari pemerintah, lebarnya sekitar 10 petak. Ya lumayan sih, cuma kalau dihitung dengan tugasnya nggak ketemu. Seringkali aku nombok setiap ada urusan warga atau kegiatan, entah soal izin perizinan, surat penyuratan karena akomodasi. Segala aku emban tugas itu dengan rasa ikhlas untuk ibadah. Ya tapi untung saja istri saya rajin. Setiap subuh dia berangkat membawa sayuran untuk dijual di pasar. Keseharian saya setelah sholat subuh, saya dan istri bergegas mendorong gerobak yang sudah diisi penuh sayuran sampai ke Gapura depan samping pabrik beras. Karena mobil jemputan para pedagang hanya mau sampai Gapura. Dikarenakan jalannya yang sempit dan gelap, juga tanggung cuma jemput istri saya doang. Ya sudah, alhasil kami yang mengalah. Sesampainya di Gapura aku lihat mobil L300 yang sudah mulai penuh dengan dagangan dan beberapa penjualnya yang sekalian ikut sudah menanti kami. Ali, sapaku lama menunggunya. Maaf, istri saya mau jualan aja, bedaknya double 4 kali. Oh, gak apa-apa Pak Lurah, tenang aja, yang penting sudah sampai. Toh Pak Lurah jauh dorongnya. Aku lihat istriku yang menor itu hanya cemberut mendengar candaan kami. Udah jangan manyun, udah mau punya cucu juga masih ngambekan. Setelah sayuran aku naikkan ke mobil kolbak, Ali pun menyuruh istri saya agar segera naik. Bu Lurah, ayo biar gak kebagian. Setelah semua naik, mobil pun melaju perlahan meninggalkanku. Aku pun segera berbalik badan berjalan menuju arah pulang, sembari mendorong gerobak. Sembari mengamati kanan kiri hamparan sawah, dalam hati aku berucap, ya Allah, semoga kampungku tetap tentram dan orang-orang yang menyalahgunakan sendang segera kembali ke jalan yang semestinya. Sesampainya di rumah, aku berganti pakaian coklat yang penuh dengan tanggung jawab. Sembari menunggu pagi, aku duduk di bangku teras depan, sembari minum teh hangat. Satu persatu aku lihat warga mulai beraktivitas hilir mudik, lalu lalang. Ada yang sekedar membersihkan halaman, ada yang menjemur pakaian, ada pula yang membawa arit dan cangkul untuk berangkat ke sawah. Ya, tapi dari semua itu semuanya sama. Setiap melewatiku, mereka menyapa ramah dengan senyuman. Pak Lurah, ucap setiap warga yang lewat.
Mari Pak, mampir dulu ngopi. Ucapku membalas senyum ramah mereka. Pukul 7 aku panasi motor Hiset bebek 2 tak, pinjaman dari desa untuk segera menuju ke balai desa. Karena setiap pagi adanya apel dan absen. Untuk waktu itu setiap kuwu sampai lurah atau perangkat desa di kelurahan dapat inventaris ya motor bebek 2 tak. Dengan ciri khas asap mengepul, trung-trung bunyinya. Singkatnya setelah dari kelurahan sekitar jam 9, tugasku berkeliling kampung memantau. Barangkali ada warga desa yang sedang dalam kesusahan. Tidak lupa seringkali mampir ke rumah Mbok Rima, sekedar untuk melihat kondisi. Kadang membawa makanan, kadang juga sedikit sumbangan dari desa atau warga setempat. Bukan kenapa selain Mbok Rima ini janda tua, ekonominya juga sangat jauh di bawah. Rumahnya sudah mulai reot, karena masih terbuat dari bilik anyaman bambu khas bangunan lama. Terlebih Mbok Rima dalam usia senjanya masih harus merawat cucu perempuannya yang mengalami gangguan jiwa dari lahir. Ya, dia Daryati, gadis muda berusia 20 tahun. Sebenarnya Daryati memiliki fisik yang cantik, tinggi, putih, dengan rambut hitam panjang. Seandainya saja dia gadis yang normal, pasti sudah banyak orang yang datang melamar. Kalau aku ingat, sampai tega kedua orang tuanya meninggalkan Daryati sedari kecil. Inilah tugas kami sebagai sesama manusia, untuk saling mengayomi dan mengasihi. Mbok, ini ada makanan, dimakan ya nanti. Tidak lupa aku usap kening Daryati yang sedang asik sendiri bermain dengan ranting pohon di teras yang masih tanah merah. Selesai dengan urusan Mbok Rima dan Daryati, aku pamit untuk kembali berkeliling kampung. Sesampainya aku di depan rumah Asdi. Di sana nampak dia sedang berbincang-bincang dengan dua orang tamu yang tidak aku kenal. Dari jauh ku pandangi mereka sambil menerka-nerka apa yang mereka obrolkan. Sampai-sampai aku tidak sadar kalau Asdi sudah dalam posisi bertolak pinggang sambil menegurku. Kalau kamu mau, kamu sini, gak usah ngelihatnya kayak begitu, kayak orang yang mau maling aja, ucap Asdi. Oh maaf Di, aku lagi mikirin besok untuk acara penyuluhan jentik nyamuk sampai ngelamun. Mari saya duluan, ucapku sembari berlalu melewati jalan depan rumahnya. Bukan tanpa alasan kenapa aku begitu. Asdi ini sudah terkenal sebagai dukun dan kuncainya sendang mata air. Rata-rata orang yang bertamu mereka ingin melakukan ritual pengasihan agar usahanya laris, pelet, bahkan ngeluh. Aku pun sudah seringkali menegurnya dan mengusir tamu-tamu yang aku pergoki terlebih dahulu mencari alamat Asdi. Inilah alasan Asdi sangat benci terhadapku. Padahal Mbah Winta, aku dan Asdi adalah teman akrab semasa kecil. Pilihan hidupnya membuat kami berseberangan. Selepas asar sekitar jam 5 sore, saya bergegas memanaskan motor untuk segera menjemput istri tercinta. Saya biasa pakai motor, karena sudah tidak adanya lagi sayuran yang harus dibawa pulang. Karena kebiasaan istriku, sayur habis bersyukur, kalau tidak, pasti akan dibagikan ke pedagang lain. Dikarenakan sayuran akan segera layu. Sesampainya di Gapura, kadang dia datang duluan, kadang pas bareng, kadang telat. Untuk sekarang ternyata saya yang lebih dahulu sampai di Gapura. Aku duduk-duduk di Gapura depan. Tidak lama Mbah Winta lewat sembari membawa kemenyan, rokok lisong, dan beberapa jajanan pasar di nampaknya. Mbah Win, buat ke pabrik beras lagi tuh. Iya Pak Lurah, sampai sekarang saya belum berani ambil resiko untuk mengembalikan kedua sosok harimau itu ke dalam sendang. Ya sementara cuma ini yang bisa saya lakukan. Jangan sampai mereka kelaparan. Takutnya berimbas mengganggu warga kampung, ucap Mbak Winta. Ya memang semenjak juragan Bohari pemilik pabrik beras meninggal, pabrik ini tidak terurus. Kadang buka, kadang tidak. Selain karena anak-anaknya lebih memilih usaha lainnya, pabrik beras juga sudah mulai banyak saingan. Terlebih adanya makhluk yang sukar untuk dibuang atau dikembalikan. Aku hanya tertegun mendengarnya. Teman-teman di sini pasti ada yang merasa, kenapa nggak cari Pak Ustadz atau ahli agama? Kenapa harus dengan cara memberikan makhluk itu makan? Sudah beberapa kali kami coba, hasilnya nihil, malah sampai merenggut korban jiwa. Bunyi klakson, ternyata itu L300-nya Ali sudah tiba. Bergegas aku berpamitan ke Mbak Winta. Mbak Win, saya duluan ya. Iya Pak Lurah. Segera aku nyalakan motor dan menghampiri istriku. Kulihat dia menenteng sekantong plastik jeruk. Cucunya masih di perut, emaknya udah disayang bener. Gimana ntar udah brojol, bisa dibawa ke pasar. Bapak ini tahu apa sih? Namanya cucu pertama. Udah, ayo kita jalan pulang.
keburu maghrib. Kami pun berboncengan. Pegangan yang kuat ya Bu. Headset 2 tak aku geber perlahan menyemburkan asap-asap kecil dari mulut knalpot bisingnya. Pemandangan indah melewati jalanan tanah yang kanan kirinya hamparan padi-padi yang sudah merunduk kekuningan, tanda siap panen. Sembari ditemani rona merah keorenan senja matahari yang mulai tenggelam di balik besarnya punggung Gunung Cermai. Hidup sederhana, sehat dan istri yang selalu pengertian sampai di masa tua. Itu adalah anugerah luar biasa yang Tuhan berikan. Tidak hentinya aku ucap syukur sepanjang perjalanan. Sesampainya di pemukiman tidak lupa kami mampir ke tempat anak dan mantu kami yang jarak rumahnya sebenarnya nggak terlalu jauh, cuma sehubung sekalian jalan. Ya, teriak istriku yang tidak mau turun dari boncengan. Tidak lama seorang perempuan hamil besar 7 bulan datang menghampiri diiringi dengan suaminya. Nih, dimakan jeruknya biar si Utun sehat. Ibu langsung pulang ya. Sana, bawa masuk istrimu Sakti. Sudah mau maghrib. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju rumah. Setelah Isya, saya menyiapkan perlengkapan untuk kontrol ronda nanti malam. Sarung, jaket, kupluk, senter, dan tidak lupa kopi bubuk aku bawa untuk warga yang berjaga di pos. Tumben, masih sore udah siap-siap buat ronda aja, tegur istriku. Iya Bu, kasihan yang ronda, takut gak ada kopi. Kalau buat warga aja semangat bener. Sekali-kali istrinya dirondain gak apa-apa, canda istriku. Iya insya Allah nanti kalau gak capek. Bapak kan cuma kontrol jam 11 atau jam 12 juga sudah pulang. Sebenarnya bukan tanpa sebab. Memang aku sengaja berangkat lebih cepat untuk memastikan tamu Asdi tadi siang memang datang bertamu atau akan melakukan ritual di Sendang. Bu, aku jalan ya. Iya Pak, hati-hati. Aku pun berjalan agak cepat ke arah wetan perkampungan. Sampailah aku di kebun-kebun bambu. Aku matikan senter dan berjalan perlahan masuk ke dalam rindangan pohon bambu. Bunyi-bunyi batang bambu yang saling bergesekan sedikit membuatku ngeri. Tapi harus aku pastikan kalau Sendang dalam kondisi aman. Semoga saja. Ya, aku hanya ingin mengintip dari kejauhan, memastikan mereka ke sana atau tidak. Samar-samar di depan pandanganku, mulai bisa melihat gelapnya Sendang. Ya, ada cahaya lilin di sana. Benar saja, Asdi memang tidak ada cerahnya. Mereka bersila di pinggiran Sendang, masing-masing dalam tikar yang seukuran sajadah. Dan di keempat titik sudutnya, ada lilin yang menyala. Sedangkan Asdi bertelanjang dada berendam di dalam air Sendang yang dalamnya seatas dada orang dewasa, sembari mengatupkan tangan di atas kepalanya. Tunggu, gua amati lebih jelas dalam keadaan samar gelap itu, bukan tangan yang terkatup, tapi dia berlenggok-lenggok seperti ular. Ya, kurasa itu kepala ular. Sekilas berkelibatan cahaya perak dari sisik-sisik badannya yang mulai menjalar di badan Asdi. Agak lama aku perhatikan. Ya, itu jelmaan Bagendit Sari, si penguasa Sendang, sebab di kepala ular itu ada mahkota kecil. Tiba-tiba kepala ular itu melihat ke arahku dan mendesiskan lidahnya. Entah mengapa suara desisannya bisa sampai ke telingaku yang berjarak sekitar 20 meter. Asdi pun ikut menoleh. Sontak aku terkaget, karena mata Asdi merah bercahaya seperti mata ular. Kulit kepalanya pun sebagian bersisik perak. Aku segera lari berbalik arah ke pemukiman. Sempat beberapa kali aku terjerembab jatuh terguling karena batang-batang bambu yang tumbuh miring menjorok ke bawah. Ku ambil nafas dalam-dalam setelah kurasa tenang. Kembali aku lanjutkan langkah agak cepat menuju pos kampling. Sesampainya di pemukiman aku pelankan langkahku. Sampailah aku di pos kampling, kulihat sudah ada beberapa orang di sana. Pak Lurah, sapa mereka ramah. Udah pada kumpul ya? Ini kopinya pada diseduh. Sembari aku ulurkan kresek bubuk kopi dari rumah. Cuma gorengannya gak bikin, istri saya lagi agak capek. Sembari ngopi kami berbincang ringan perihal kondisi kampung sekarang. Pak Lurah, Mbak Asdi kayaknya kedatangan tamu lagi deh. Saya lihat tadi sore ada 2 orang asing di rumah. Dia penampilannya berkemeja, seperti orang kantoran. Kalau begini terus, kampung kita bakal dicap kampung dukun terus, tutur Jajang. Iya Pak Lurah, apa Mbak Winta gak bisa ambil tindakan? Kan Mbak Winta juga orang bisa. Oh ya? Ucapku pura-pura aku belum mengetahui perihal tamunya Asdi. Aku menarik nafas dan menggelengkan kepala.
Ahlah, walaupun Mbak Winta orang bisa, di satu sisi Asdi adalah adiknya Mbak Winta. Sayang Asdi masih saja meneruskan tradisi keluarganya turun-temurun, menjadi juru kunci sendang. Beberapa kali kita coba tutup sendang itu, malah berimbas ke hasil panen warga yang tiba-tiba serentak gagal kan. Angguk pelan mereka tanda mengerti. Iya Pak Lurah, kadang suka kasihan sama Mbak Winta jadi orang baik. Tapi sekarang dia hidup seorang diri setelah anak istrinya dulu meninggal tiba-tiba. Bagendit Sari memang jahat. Gak ada yang dia lepas cuma-cuma, tutur Jajang. Wish, jangan bicara ngawur, nanti jadi bala buat kamu. Kita doakan saja, semoga istri dan anaknya Mbak Winta di tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Iya Pak Lurah, maaf saya sampai lupa batasan. Ngomong-ngomong, Jaidi dan Usoy kemana? Biasa Pak Lurah, Hansip 2 itu lagi tugas. Cuma tugasnya sembari ngintipin kamar-kamar perawan, kekem Maman. Jaidi dan Maman adalah Hansip asli berseragam hijau kampung kami, tapi bertabiat buruk. Itu kebiasaan suka ngintip orang, apalagi yang baru nikah, pasti dipantengin terus. Sudah banyak komplainan dari warga yang sempat melihat kelakuan dua kroco itu ketika menyingkap jendela kamar seseorang menggunakan ranting pohon. Cuma giliran saya tanya siapa yang mau jadi gantinya Hansip, pada gak mau. Alhasil belum ada gantinya. Sedangkan aturan desa diwajibkan setiap kampung ada minimal 2 Hansip. Gak kerasa sudah jam 11 lewat. Saya pamit ya bapak-bapak. Besok subuh saya harus antar sayur dagangan istri. Sama pagi-paginya tugas juga ke kelurahan. Ucapku sembari senyum dan berpamitan. Oh, siap Pak Lurah. Makasih kopinya Pak Lurah. Dengan tergesa aku berjalan pulang berharap istriku belum terlelap tidur. Sesampainya di rumah, aku ketok pintu. Tidak ada jawaban. Gagal ronda rumah ini mah. Batinku sembari mengelus dada. Aku pun mengambil kunci yang biasa diselipkan di sela-sela keset dan segera beristirahat, mengikuti istri yang sudah terlelap dalam mimpinya. Rutinitasku seperti biasa, subuh buta mengantar istri untuk berjualan ke pasar, pagi ke balai desa. Tapi ada hal mengejutkan di siang ini. Sekedatanganku sepulangnya dari balai desa, orang-orang menghampiriku dengan panik memanggil, Pak Lurah, Pak Lurah, anu Pak, Mbok Rima wafat Pak, ucap salah satu warga. Sontak aku terkaget. Kapan meninggalnya? Sewaktu saya mau kasih makanan, aku lihat Mbok Rima sudah kaku membiru Pak Lurah. Sekarang jenazahnya sudah dimandikan dan sedang dikafani oleh warga. Innalillahi, ayo kita ke sana. Sesampainya di kediaman Mbok Rima sudah banyak warga yang membantu mengkafani jenazahnya. Kuhampiri jenazah Mbok Rima dan aku lihat seksama, nampak keanehan birunya. Aneh, seperti ada kemerahan di leher, seperti orang tercekik keras. Hari itu pula Mbok Rima dimakamkan, tapi dimakamkan persis di belakang rumahnya, tepatnya di samping sumur. Bukan tanpa sebab. Daryati seakan mengerti tidak mengizinkan orang yang selama ini bersamanya akan dibawa jauh para warga. Dia menggenggam keras keranda, tidak mau jenazah Mbok Rima diangkat. Alhasil kami mengambil keputusan Mbok Rima dimakamkan di samping rumahnya, dengan niatan Daryati akan kubawa dan diurus di rumahku. Hari ke hari, minggu ke minggu, Daryati selalu kabur dari rumah dan pasti ditemukan di rumah lamanya, sembari tertidur di gumpalan tanah kuburan Mbok Rima. Lama-lama terpaksa aku biarkan tetap di sana, karena bila aku kurung semua benda akan dia banting. Untuk makan dan memandikan, para warga yang iba saling bergantian mengurusinya. Ya, biarpun ada juga yang sering menjadikan Daryati bahan olokan karena kekurang warasannya. Selang waktu bulan berganti, tibalah akhirnya aku dan istriku menimang cucu pertama. Ya, sampai-sampai aku pula yang memberi nama Sunarto. Nama yang aneh karena orang Sunda diberi nama Jawa. Ya, semoga saja suatu saat jadi presiden Indonesia. Waktu itu kan rata-rata berawalan soe. Di balik kebahagiaan datang, juga musibah kampung kami berawal. Dari Daryati yang sakit sering muntah-muntah, akhirnya aku bawakan bidan dari desa. Setelah dicek betapa terkagetnya kami, Daryati sedang dalam keadaan mengandung 5 bulan. Memang perutnya sedikit membuncit. Aku kira karena kurangnya gizi. Ternyata ada yang menghamili Daryati. Kehamilan Daryati makin lama makin membesar. Tepat di kehamilannya 8 bulan,
Daryati seringkali memasuki pemukiman warga. Dia menjadi agresif, sering menyerang tiba-tiba terhadap para pria kampung kami. Lebih parahnya, dini hari pun dia sering mengetok-ketok rumah warga. Jika yang membukakan pintu seorang pria, dia akan langsung menerkam, menjambak rambut dan mencakar mukanya. Seisi kampung mulai geram dan mendatangi saya yang sedang berada di pos kampleng. "Pak Lurah, ini Pak Lurah, Daryati sudah sangat meresahkan, Pak. Berbahaya untuk warga desa." Aku pun berpikir keras. "Baik Bapak, Ibu. Besok saya akan koordinasi dengan pihak desa agar Daryati bisa dibawa ke rumah sakit jiwa. Sekarang tenangkan diri, kunci pintunya. Sekarang pada pulang ya. Pasti besok saya akan langsung ajukan Bapak Ibu." Di sudut kampung sebelah wetan, dua kroco alias hansip kampung, Jaidi dan Usoy, yang sedang bertugas mengitari kampung sembari membawa senter dan ranting pohon. Ya, senter untuk penerangan, ranting untuk senjata pengintipan. "Dik, Jaidi, Nono, lihat Dik," ucap Usai yang mengarahkan senter ke arah kebun bambu. "Ih, wah, bola api Soy, matikan senternya. Nanti dia kepancing malah nyerang kita Soy. Dari bentuk apinya, ini seperti telu banas pati Soy." "Ayo lari Dik, kita ke pos kabarin warga sama Pak Lurah." "Tunggu Soy, ini waktunya kita bermanfaat Soy. Selama ini warga mandang kita jelek. Ayo, kita ikuti kemana dia tuju. Kita buktikan kalau kita juga berguna," pungkas Jaidi. Setelah diikuti, ternyata bola api itu menuju rindangan pohon kapuk. Tapi bukan itu yang dituju bola api itu. Semakin berkobar dan melesat-lesat kencang sampai akhirnya menghantam rumah Daryati. Brak, dak. Bunyi hantaman dan ledakan. Seketika teriakan Daryati pun menggema. Jaidi dan Usai pun terkaget dan lari pontang-panting mengarah ke pos kampleng. "Tolong, tolong!" teriak mereka sembari berlari. Kami pun yang berada di pos kampleng sontak terkaget dengan bunyi keras dari ledakan itu. Seketika kami lihat api besar seperti kebakaran dari arah kebun kapuk. "Astagfirullahaladzim, apa itu Pak Lurah?" ucap Jajang. "Ah, kebakaran, sepertinya dari kebun kapuk. Jangan-jangan rumah Daryati." Kami semua berjalan menghampiri kobaran api. Di perjalanan kami bertemu Jaidi dan Usoy. Pak Lurah, rumah Daryati Pak." Ayo, kita ke sana." Sesampainya di sana, kami langsung mencari benda-benda yang bisa dijadikan alat untuk mematikan api. "Jangan, kamu ke warga minta bantuan. Bawa ember-emberan untuk menyiramkan air." Kumpulan asap hitam dari kobaran api itu seakan membentuk sebuah sosok besar yang sedang menyeringai. Kulihat sosok tubuh yang terbakar berteriak-teriak dan berlari tanpa arah dari dalam rumah, meloncat langsung masuk ke dalam sumur. "Daryati!" Memadamkan api sehubuk kecil, tapi sangat teramat sulit. Bahkan api semakin disiram semakin membesar. Mbah Winta pun datang dengan tergopoh. "Ya ampun Pak Lurah." Dia langsung merapalkan bacaan. Terlihat dari mulut Mbah Winta yang berkomat kamit, sesekali meneteskan darah terbatuk menahan sesak napas. Tapi ajaibnya, air yang sekarang disiram warga nampak pelan-pelan mulai bisa memadamkan api. "Kita kecolongan Pak Lurah," ucap Mbak Winta yang sembari menahan sakit di dadanya. "Mbak Winta, enggak apa-apa Mbak." Sembari aku rangkul Mbak Winta. "Tidak apa-apa Pak Lurah, cuma sayang Daryati tidak selamat. Maaf Pak," ucap Mbak Winta. "Siapa yang melakukan ini?" Mbak Winta hanya terdiam. Hangus sudah gubuk kecil Daryati. Langsung aku tengok ke dalam sumur. Sumur yang masih mengumpulkan asap hitam dan bau daging terbakar. Masih samar-samar aku dengar rintihan sakitnya Daryati. Seperti sedang memanggil almarhum Mbok Rima semasa hidup. Ya Allah, aku meneteskan air mata. "Nasibmu nak, sepilu ini," ucapku dalam batin. "Cepat ambil senter dan tangga." Kami pun segera masuk ke dalam sumur dengan menggunakan tangga bambu. Kebetulan di dasar sumur tidak semua air. Adanya batu besar bisa kami pakai menjadi pijakan tangga dan mengangkat Daryati keluar dari sumur. Badannya yang masih panas mengumpulkan asap. Bau daging gosong kami paksakan angkat ke atas permukaan. Setelah Daryati berhasil dikeluarkan dari sumur, kami baringkan di atas lembaran daun pisang yang dipercaya bisa meredakan panasnya luka bakar. Tapi tidak, bukan Daryati yang kita angkat, lebih tepatnya adalah jasad Daryati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Keesokan paginya Daryati langsung kami kebumikan di samping kuburan Mbok Rima. Sewaktu pemakaman, banyak warga yang berdatangan. Di antara mereka kulihat sosok kurus berkumis hitam, Mbak Asti,
dengan anak bujangnya Harry. Dia menatapku dengan sinis. Perlahan dia mendekatiku, dengan perlahan dia berucap, "Mun sia lain babaturan, aing letik geus ku aing podaran sia." Dengan nada penuh dengan sinis dan amarah. "Jangan mentang-mentang jadi lurah, jangan sok ganggu aku," ucapnya pelan. Aku hanya terdiam sembari beristighfar. Pengajian kami lakukan sehabis isya di musola umum di tengah kampung. Baru saja pengajian hari ketiga, kekhusyuan kami terganggu dengan teriakan minta tolong dari pria yang berlari morat-marit tanpa arah di sekitaran musola. "Ayo kita cek," ajakku kepada semua warga. Ternyata itu Dadang, anak kampung sebelah. "Kenapa, Dang?" Anu Pak, coba tenang dulu. Ini, minum dulu." Kusodorkan segelas air putih setelah diminum. Wah, dia memuntahkan kembali air itu dengan sedikit warna merah, seperti bercampur darah. "Pak Lurah, maaf Pak Lurah, saya datang ke kampung Bapak atas saran dari guru saya, Pak." Tenang dulu, coba ceritakan perlahan." "Begini Pak Lurah." Menurut pengakuan Dadang, dia diperintahkan oleh gurunya untuk meminum air dan mandi di sumur tempat Daryati meregang nyawa, agar amalan ilmunya semakin kuat. Ya, Dadang adalah preman pasar dari kampung sebelah. Malam harinya pun Dadang berjalan mengendap-endap melewati parit dan pematang sawah, agar tidak terlihat warga. Kebetulan gubuk Daryati posisinya dekat dari pematang sawah di tengah kebun kapuk. Sesampainya di kebun kapuk, Dadang sudah merasakan hawa tidak enak. Terlebih bau gosong daging terbakar masih terasa dan teramat sangat jelas tercium di hidung. Sudah dimandikan, sudah dikubur, tapi masih saja bau gosong ini mayat. Celoteh Dadang sembari menoleh dan meludah kedua gundukan tanah makam. Ya, makam Mbok Rima dan makam baru Daryati. Di sana Dadang menimba air sumur dan ketika ia menggeret tali tambangnya, perlahan sayup-sayup terdengar bunyi anak ayam yang mencari induknya. Dadang tidak menghiraukannya. Dengan niat yang sudah bulat, tetap saja dia menggeret tambang. Timba semakin lama kok semakin berat. Ketika Dadang tengok arah sumur, terlihat samar sosok yang merayap naik di tambang menuju ke atas. Dadang hanya terpaku sampai sosok itu muncul keluar dari lubang sumur. Sosok wanita tanpa busana dengan perut buncit yang sekujur tubuhnya hitam terbakar, dengan beberapa titik dan bercak merah, kulit yang mengelupas. Dadang hanya terpaku, tanpa bisa bergerak. Rapalan demi rapalan dia lontarkan. Naas, semua itu tidak berpengaruh pada sosok Daryati. Malah sosok itu semakin dekat. Tepat sampai kedua muka mereka benar-benar bertatapan. Sosok Daryati menyeringai, mengeluarkan lidahnya yang berliur begitu panjang. Wajah Dadang pun seketika dijilati. Bau begitu anyir, seperti bangkai ikan, sampai Dadang muntah dengan posisi terpaku diam. Syukur setelah itu sosok itu kembali pergi dan masuk ke dalam sumur. Dadang yang mendapatkan kesadarannya kembali, segera lari pontang-panting menyelamatkan diri. "Jaidi, usai. Segera antarkan Dadang kembali ke kampungnya. Oh ya, dengan itu, pelajaran buat kamu juga. Alhamdulillah kamu masih diberi kesempatan. Berserah dirilah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Iya Pak Lurah, saya berjanji tidak akan menuntut ilmu yang menyimpang lagi." Subuh hari aku bersiap mendorong gerobak sayuran bareng dengan istriku. Dalam perjalanan kami berbincang ringan soal kejadian akhir-akhir ini. "Pak, kok seperti beruntun gini ya bala yang menimpa kampung kita? Bapak juga masih janggal sih Bu. Siapa yang tega mengirim Banaspati kepada Daryati? Kenapa sampai hati? Terlebih kejadian semalam adanya pengakuan melihat sosok jelmaan Daryati. Pak, apa mungkin yang mengirimnya pelaku yang juga membuat Daryati hamil?" "Entahlah Bu. Bisa saja kan Pak. Apa itu salah satu syarat untuk menambah ilmu? Atau mungkin menghilangkan jejak agar perbuatan bejatnya tidak terbongkar?" "Iya Bu, bisa jadi." Setelah pemukiman terakhir kami lewati, nampak samar berdiri seseorang pria dengan tas ransel besar di punggungnya. Dia hanya berdiri terdiam di samping pohon kapuk. "Lah, itu siapa Pak?" Semakin dekat. "Harry, ngapain kamu berdiri sendirian subuh-subuh begini?" Anu Pak, itu." Dia menuju ke arah balik pohon kapuk. Ya, di sana ada sosok kain putih terduduk menundukkan muka. Di kedua lutut dia menangis terseduh perlahan. "Daryati." Biarpun mukanya tidak terlihat, tapi aku yakin dari suara rintih dan perutnya yang besar membulat, ternyata benar adanya kalau sosok Daryati memang menjadi hantu penasaran.
Sembari beristighfar dan membaca doa-doa, kami berjalan perlahan bersama, mencoba melewati sosok Daryati. Aku sempatkan menoleh. Ketika tepat berpapasan, sosok itu menaikkan kepalanya sampai terlihat jelas Daryati dengan muka putih pucat dan wajah yang sembab berlinang air mata. Dalam hati kurasa pasti dia belum tenang. Sesampainya di Gapura sembari menunggu jemputan L300 Ali datang, aku menanyakan maksud perihal Heri. "Masih subuh buta begini, kamu mau kemana, Her? Bawa ransel besar sekali, seperti mau camping." "Oh, saya mau pergi merantau, Pak Lurah. Di sini saya sudah tidak tahan dengan kelakuan Bapak." Di situ aku hanya terdiam, karena benar adanya, aku sendiri pun tidak tahan dengan kelakuan teman semasa kecilku dulu. Asdi memang memilih jalan yang salah. Seperti yang aku bilang, kampung kami terisolir jauh kemana-mana. Alasan Heri berangkat subuh karena berniat ikut mobil jemputan pedagang. Belum ada akses angkot yang melewati jalan depan kampung warga. Kami biasa menggunakan ojek pangkalan jika ada keperluan dadakan ke kota. Selepas mengantar mereka, aku kembali ke rumah. Di teras depan, aku hanya terduduk melamun, memikirkan sosok Daryati yang memang gentayangan. Apa yang nanti akan terjadi pada kampung ini dengan kehadiran sosok hantu Daryati? Aku berniat akan mengunjungi Mbak Winta setelah dari desa. Sepulangnya dari desa, langsung aku tancap si bebek 2 tak menuju kediaman Mbak Winta. "Assalamualaikum, Mbah." "Mbah." "Waalaikumsalam, Pak Lurah. Silakan masuk, Pak. Ada apa ini pagi-pagi tumben sudah langsung ke sini?" "Mbah, tadi subuh saya sendiri jelas melihat sosok Daryati. Ya memang rupanya berbeda dengan yang diceritakan Dadang di sumur tua itu. Tapi hal yang paling saya takutkan, sosok Daryati meneror warga kampung, Mbah." Setelah agak lama, Mbak Winta berpikir. "Pak Lurah, Daryati itu mati dengan tidak wajar. Dia dimakan Banaspati. Terlebih dia dalam kondisi hamil, pasti akan menjadi sosok penasaran. Tapi saya yakin dia tidak akan sampai mencelakakan. Selama kita pun tidak mengusiknya, untuk perkara dia terlihat dalam wujud berbeda, kembali lagi ke sana, niat dari orang yang ditampakinya," tutur Mbak Winta. "Kiranya bagaimana, Mbah, solusinya?" "Pak Lurah, ikat pinggang dari kulit kijang, turunan dari Ki Buyut Lampe, masih Pak Lurah simpan kan?" tanya Mbak Winta. "Masih, Mbah, cuma tak jadiin pajangan di tembok rumah. Ya anggap untuk hiasan kenang-kenangan mendiang kakek saya." "Sebaiknya Pak Lurah gunakan ikat pinggang itu kembali, Pak. Perasaan saya, kita akan berhadapan dengan sesuatu yang besar, bukan Daryati, tapi dibalik kebangkitan Daryati," kata Mbak Winta serius. "Tapi Mbah, keyakinan saya berseberangan. Takutnya saya dosa percaya ya dengan benda seperti itu." "Begini, Pak Lurah, tidak ada yang dirubah dari keyakinan dan kepercayaan Pak Lurah. Tetaplah berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ikat pinggang itu terbuat dari kulit kijang asli, mampu untuk menjauhkan dari aura negatif yang ingin berbuat jahat. Memang jika aura itu tidak ada niat jahat, benda itu tidak akan memantulkan cahaya kuningnya, hanya untuk berjaga dalam kondisi kampung sekarang ini." Setelah berpikir lama, aku rasa memang tidak ada salahnya jika ikat pinggang itu hanya tambahan dalam situasi ini. "Ya sudah, baik Mbak Winta. Barangkali Mbah bersedia ikut serta dalam menenteramkan kampung ini. Pasti bakal sering tak mintai bantuan, Mbah." "Sudah tugas saya, Pak Lurah, sebagai warga kampungnya Pak Lurah." Setelah itu hari demi hari banyak warga luar yang datang ke kampung kami. Entah kabar dari mana mereka percaya bahwa air dari sumur Daryati mampu mengobati orang sakit. Bahkan ada kesaksian cerita kalau ada yang sembuh dari stroke setelah dibawakan air dari sumur tersebut. Aku dan warga kampung kerap kali memberikan edukasi kepada orang yang datang ke situ, kalau sumur itu hanya sumur biasa. Ya, tapi apalah daya, mereka lebih yakin dan percaya, lebih tepatnya butuh untuk penyembuhan keluarganya yang sakit. Setiap kali kami tutup, pasti ada yang membuka kembali. Terlebih lagi ada saja yang datang malam. Mereka yakin semakin malam air itu diambil, maka semakin mujarab yang ujung-ujungnya kocar-kacir karena kemunculan sosok Daryati. Pernah terpaksa aku datangi sumur tua itu karena adanya anak yang tertinggal karena ditinggal lari tunggang langgang oleh kedua orang tuanya. Sesampainya di sumur tua itu, aku dan Mbah Winta melihat sosok Daryati dengan pakaian putih. Perut buncit dan muka pucat sedang menggendong anak yang tertinggal itu. Anak itu nampak ketakutan dan menangis keras. "Nduk, udah Nduk, lepasin anak itu, kasihan masih kecil."
Daryati pun tersenyum dan melepaskan genggamannya sembari tertawa cekikikan dan melayang masuk kembali ke dalam sumur. Kami pun segera mengambil anak itu sembari berjalan ke arah pemukiman. Mbak Winta berbicara. Ikat pinggangnya nggak ada reaksi kan Pak Lurah? Oh enggak Mbah, saya tidak merasakan perubahan apa-apa sedari tadi. Itu karena sosok Daryati sama sekali tidak ada niat jahat, jelas Mbak Winta. Aku hanya mengangguk tanda paham. Selang cerita ada pula ketika masa panen padi. Setiap sawah yang sudah dipanen biasanya dipakai pengembala bebek. Kalau bahasa kami mengangon, ya karena bebek yang diangon biasanya menghasilkan telur yang lebih banyak. Mereka akan mendirikan tenda bisa sampai seminggu, tergantung dari perhitungan pangan alami yang tersedia di sawah bekas panen. Salah satu pengembala mendirikan tenda di dekat Batu Gede, batas utara kampung kami. Menurut ceritanya, baru juga malam pertama bebek-bebeknya berisik, disertai adanya suara mengembek-ngembek. Tidak mau diam seperti terganggu sesuatu. Wah, jangan-jangan maling. Segera diambilnya senter dan mengecek ke dalam kandang bebek yang dibuat kotak-kotak yang disekat-sekat pagar terpal setinggi 50 cm. Dia senter ke setiap ujung, takut-takut ada ular atau maling yang masuk ke kandang. Bebek-bebek berlarian kompak bolak-balik dari ujung ke ujung. Ditemukannya beberapa ekor bebek yang sudah tercapik-capik dan sebagian besar badannya sudah hilang. Terdengar kembali suara mengembek. Senter yang ia pegang diarahkan ke kanan atas mengikuti suara mengembek itu berasal. Tepat di atas Batu Gede, ada sosok rupa tinggi berbulu dengan kepala kambing, telinga panjang, sedang asik memakan bebek hidup-hidup. Sontak dia pun berlari ke arah kampung dan meminta bantuan warga. Pak, tolong ada hantu. Hantu di mana? Di Batu Gede, ucap si pengembala. Wah, Batu Gede, cepat ke Pak Lurah dan Mbak Winta. Sesampainya kami di sana terlihat semua bebek-bebeknya sudah habis terpotong-potong dan darah berceceran di dalam kandang. Astagfirullah. Mbak Winta pun merapalkan mantra. Nampak dari atas Batu Gede berdiri sosok Raweng. Ya, Raweng jin penunggu Batu Gede dengan perwujudan seperti gendruwo, namun berkepala kambing dengan telinga panjang. Aku pun merasakan sedikit hawa panas dari pinggang. Kulihat ternyata ikat pinggangku memantulkan warna kilap kuning gading yang terang, padahal sebelumnya kuning kusam. Semua warga harap menjauh, teriak Mbak Winta. Pak Lurah, saya boleh pinjam ikat pinggangnya? Kami pun hanya melihat Mbak Winta yang bersila di depan Batu Gede dari jarak yang cukup jauh. Tiba-tiba sosok kambing di atas batu menghilang seketika. Hening dan mulailah muncul ledakan dan percikan api kecil seperti petasan dari setiap sudut Batu Gede sampai akhirnya Batu Gede itu mengepulkan asap hitam tebal. Mbak Winta terbangun dan menghampiri kami. Ini Pak Lurah, ikat pinggangnya. Ku ambil dan langsung bertanya. Bagaimana Mbah? Sosok itu harus diberi pelajaran. Aku hanya mencambuknya beberapa kali. Toh Bapak juga salah, sembari menunjuk ke pengembala bebek. Harusnya Bapak izin dulu ke Pak Lurah kalau akan bermalam. Jadi kan bisa kita siapkan sajen tanda minta izin. Ya begini hasilnya, yang dimakan ternak Bapak, ucap Mbak Winta. Maaf Mbah, Pak Lurah, ucap si pengembala. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.